إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين صدق صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan dalam sebuah kitabnya Al-Qawaidul Muthla, wala yumkinu li ahad an ya'budu Allah azza wa jalla 'ala al-wajh al-akmal hatta yakuna 'ala 'ilmin bi asma'illahi wa sifatihi liya'budahu 'ala basirah. Artinya, tidak mungkin seorang muslim bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ibadah yang ditegakkannya sampai dia berdiri di atas ilmu terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Liya'budahu 'ala basirah, sehingga hamba tersebut dia beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. Ucapan beliau ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwasannya siapapun di antara muslim maupun muslimah wajib untuk mengenal Allah azza wa jalla, wajib untuk memahami apa itu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sehingga ibadah yang ia bangun, yang ia persembahkan kepada Allah azza wa jal, ibadah yang betul-betul ditujukan kepada zat yang ia mengetahui nama dan sifat-sifatnya. Bal al-ilmu bi asma'illahi wa sifatih huwa asyraful ulum wa ajalluha. Bahkan ilmu yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah azza wa jal merupakan ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Limadha, mengapa? Lianna syarafal ilm bi syarafil ma'lum, kata para ulama. Karena sesungguhnya sebuah objek yang dipelajari itu akan menjadikan ilmu itu menjadi agung, menjadi besar dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Seorang belajar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengenal zatnya Allah Jalla Jalaluh, dan tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada seorang hamba mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala dan nama serta sifat-sifatnya. Bahkan keimanan seorang muslim tidak akan mungkin sempurna, mencapai titik kesempurnaan sampai dia meyakini akan keesaan Allah azza wa jal dalam masalah nama dan sifatnya. Di bulan yang penuh berkah ini, ma'asyiral muslimin,
Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Tidak semata-mata kita diperintah untuk menunaikan ibadah puasa mahd, akan tapi kita juga diperintahkan untuk meyakini sifat-sifat Allah yang tertuang di dalam kita menunaikan ibadah puasa. Fala ibadata bila aqidah, wala aqidata bila ibadah. Tidak ada sebuah ibadah melainkan dia dibangun di atas perkara akidah, dan tidak mungkin ada suatu akidah melainkan dia mengharuskan ada ibadah. Fa'alaqatu bainahuma alaqah jasadiyah ruhiyah. Hubungan antara ibadah dengan akidah tak ubahnya seperti hubungan antara jasad dan ruh seorang manusia. Tidak mungkin berarti adanya jasad tanpa ruh. Tidak mungkin ruh itu akan ada tanpa jasad. Demikian pula dalam masalah ibadah dan juga akidah. Kita di bulan yang penuh berkah ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan ibadah puasa, pun juga diperintahkan untuk meyakini perkara-perkara akidah yang tertuang di dalam ibadah tersebut. Namun sebelum kita sampaikan perkara akidah di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita memahami terlebih dahulu kaidah para ulama di dalam memahami semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, seorang mukmin dia harus meyakini bahwasanya semua sifat Allah Azza wa Jalla adalah sifat sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kejelekan maupun keburukan di dalamnya. Yang kedua, seorang mukmin harus meyakini bahwasannya di sana ada sifat yang Allah tetapkan dan sifat yang Allah tiadakan. Sikap kita adalah kita menetapkan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulnya, dan kita meniadakan sifat yang Allah tiadakan maupun ditiadakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seorang mukmin harus meyakini bahwasannya sifat Allah Azza wa Jal itu terbagi menjadi dua hal, ditinjau dari sisi dzatiyah maupun perbuatan Allah. Yang pertama adalah sifatun dzatiyah, sifat-sifat yang terkait dengan zatnya Allah Azza wa Jal, yang dengan perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Allah memiliki tangan, termasuk sifat dzatiyah. Allah punya wajah, termasuk sifat dzatiyah. Allah turun dari arsy ke langit dunia, termasuk sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Selama sifat itu ditetapkan oleh dalil syar'i, wajib hukumnya bagi kita umat Islam menetapkannya sifat-sifat tersebut. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, berbicara tentang sifat-sifat Allah, tidak boleh seorang mukmin mencampur adukkan dan mengikut sertakan akal logika di dalam menetapkan maupun memahaminya. Al-Imam Ahmad mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah atau bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hukumnya menetapkan sifat bagi Allah melainkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kelima, ma'asyiral muslimin, yang harus kita fahami, kita tanamkan dalam benak hati kita adalah bahwasannya sifat-sifat Allah Azza wa Jal tidak boleh kita fahami dengan mengikut sertakan dua hal. Yang pertama adalah membagaimanakan sifat itu, dan yang kedua adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jika kita memahami kaidah teratas, maka di sini kita akan berbeda jauh dengan mereka orang-orang yang menyimpang dari firqah-firqah dhallah yang salah kaprah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita menjalani ibadah puasa, kita dituntut untuk meyakini sifat-sifat Allah.
Yang pertama adalah sifatul ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasannya Allah ala arsyihi, di atas arsy-Nya, fauqa samaihi, di atas langitnya. Dan itu ditunjukkan dengan firman Allah Azza wa Jal, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah katakan unzila, diturunkannya. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Tinggi dan sifat Allah al-ulu? Ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini dengan tegasnya menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah fauqa samaihi ala arsyihi, berada di atas, bukan di mana-mana. Oleh karena itu sungguh amat sangat keliru ketika ada pendapat yang mengatakan Allah tidak bertempat, atau mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Secara tidak langsung mereka menolak ayat di atas. Terlebih dengan jelasnya Allah katakan dalam surat Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah, yakni malam Lailatul Qadar. Jelas Allah katakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan. Wa hadza yadullu ala itsbati sifatil ulu lillahi azza wajalla. Ini sekali lagi menunjukkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifatul qurb, yaitu sifat dekatnya Allah jalla jalaluh. Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni, apa kata Allah? Fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentangku, jawablah oleh Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat. Kata para ulama, sekalipun zat Allah berada di atas, akan tapi ilmu Allah meliputi semuanya. Fallahu qaribun min ibadih, Allah itu dekat dengan semua hambanya. Wa hadhihi sifat, sifatul qurb, dan inilah sifat dekatnya Allah kepada hambanya, ma'asyiral muslimin. Dan ini yang harus kita tetapkan, yang harus kita yakini, harus kita tanamkan dalam hati kita, ma'asyiral muslimin. Tidak mungkin kesempurnaan iman kita berada pada titik puncaknya sampai kita meyakini perkara di atas. Yang ketiga adalah sifatul af, yaitu sifat maafnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mengajarkan sebuah doa kepada Ummul Mukminin Aisyah, waktu itu beliau bertanya dan juga mengajarkan kepada kita semua apa yang harus dibaca di malam yang di situ terdapat Lailatul Qadar. Apa kata Nabi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf, maka maafkanlah aku, ampuni aku. Kata para ulama, wa hadza dalilun ala itsbati sifatil afwi lillahi azza wajalla. Dan hadis ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan itsbatu sifatil af, adanya sifat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sifatul mahabbah, sifat cinta yang Allah miliki, dan itu tertuang dengan keumuman sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang paling aku cintai melebihi perkara yang aku wajibkan kepada mereka. Berpuasa termasuk perkara yang Allah cintai, berpuasa termasuk perkara yang Allah wajibkan bagi kita. Maka kalau kita menunaikan ibadah puasa, berarti di sana terdapat kecintaan Allah kepada kita semuanya. Di sisi yang lain
ada penetapan sifatul mahabbah lillahi subhanahu wa ta'ala. Adanya sifat mahabbah, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya ma'asyiral muslimin, yang keempat adalah sifatul iradah, sifat kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ketika berbicara tentang syariat puasa, khususnya bagi mereka yang memiliki halangan, orang tua, bagaimana dia melakukan puasa, apakah dia atau mengganti fidyah, maka Allah katakan di akhir ayat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan, kesempitan, kepenatan bagi kalian. Dan ini menunjukkan di antara salah satu sifat Allah ada sifatul iradah, yaitu sifat kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kaifa sya' wa mata sya' wa bima sya'. Bagaimana Allah menghendaki, kapan pun Allah menghendaki, itu semuanya dikembalikan kepada Allah jalla jalaluh. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin adalah sifatun nuzul, sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dari arsy-Nya, di atas arsy-Nya ke langit dunia. Dan itu disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna rabbana tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Sesungguhnya Rabb kami, kita semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Nabi mengatakan dengan menukilkan yang Allah ucapkan dalam hadis di atas, man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapapun yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Siapapun yang meminta kepada aku di waktu itu pasti aku kasih. Dan siapapun yang memohon ampun di waktu itu pasti aku ampuni dia. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di setiap malam, sebagaimana dalam riwayat yang lain mengatakan fi kulli lailah, di setiap malamnya. Dan itu menunjukkan khususnya di bulan yang penuh dengan berkah ini ma'asyiral muslimin, adanya sifatun nuzul, sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ulamauna ahlu sunnati wal jamaah, ulama kita ahlu sunnah wal jamaah mewanti-wanti kita dari menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya yang lainnya, sebagaimana mereka melarang kita untuk membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh hukumnya bagi kita mengatakan tingginya Allah seperti tingginya seorang raja, haram. Tidak boleh kita membagaimanakan turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya seorang raja dari singgasananya. La yajuz, tidak boleh. Karena hal ini tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyampaikan kabar tentang nama dan sifat-sifatnya, tidak lebih dari itu. Maka siapapun yang menyerupakan itu semuanya dan membagaimanakan, maka dia termasuk al-musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Walaysa min ahli sunnati wal jamaah, bukan tergolong ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan mereka para ulama selalu mengingatkan kita dengan sebuah ayat Allah azza wa jal,
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun dari makhluk yang ada ini yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Walaupun hanya ada persamaan nama, kesamaan nama, akan tapi hakikatnya berbeda. Manakala penamaan-penamaan itu pun juga terdapat antara manusia dengan makhluk yang lain, binatang, hewan atau yang lainnya, kita lihat hakikat penamaan itu juga berbeda. Manusia punya pendengaran, sapi juga punya pendengaran. Apakah pendengaran manusia dengan sapi sama? Tidak. Manusia punya penglihatan, ayam juga punya penglihatan. Apakah penglihatan manusia sama dengan penglihatan ayam? Tentu berbeda. Manakala hal itu terdapat perbedaan di antara makhluk-makhluk Allah, maka min babi aula terdapat perbedaan antara Rabbul Bashar khaliquhu dengan makhluknya. Tentu perbedaan yang amat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk-makhluknya. Kemudian wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Adanya penetapan dua nama, As-Sami' Maha mendengar dan juga Al-Basir Maha melihat. Kata para ulama, di dalam penetapan nama ini Allah juga menetapkan sifatnya, yaitu pendengaran As-Sam'u dan juga penglihatan Al-Basar. Penglihatan dan juga pendengaran Allah tetapkan melalui dua nama di atas. Bagaimana kita menetapkan? Tidak boleh untuk menyerupakan dengan yang lainnya. Dan ini ayat yang nantinya muncul sebuah kaidah yang agung, ma'asyiral muslimin, yang mana ulama ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mereka menetapkan kecuali mereka akan selalu menjauhi dari dua perkara di atas, yaitu menyerupakan dan juga membagaimanakan. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak mau menetapkan nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya mengapa, mereka menjawab, kita takut, kita khawatir menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan yang lainnya. Kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Sehingga mereka dalam masalah ini menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak meyakini ada sifat ulu, tidak meyakini adanya sifat nuzul atau yang lainnya. Bahkan untuk menepis itu semuanya, mereka rela mentakwil kejelasan sifat-sifat di atas dengan perkara yang lain. Bukanlah yang dimaksud itu turunnya zat Allah, akan tapi turunnya rahmat Allah. Bukanlah dimaksud tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi tinggi ilmunya Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Berawal dari penolakan sifat ini dengan kaidah talazumiyah, suatu keharusan yang berdampak pada konsekuensi, mereka banyak mengingkari sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan dengan mengindahkan dua perkara, membagaimanakan dan juga menyerupakan dengan sifat-sifat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi perkara akidah yang juga satu sisi merupakan perkara manhaj yang Allah ajarkan melalui ibadah puasa ini. Maka manakala seorang muslim ketika menjalankan ibadahnya kemudian mereka tidak berada di atas dasar akidah yang sahih, khususnya dalam masalah nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, maka di sini tidak akan sampai derajat iman yang begitu sempurna. Tidak akan mungkin dia akan mendapatkan tinggi puncaknya kesempurnaan iman, karena dia berbeda di dalam meyakini sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah jelaskan baik dalam ayatnya maupun lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu alaihi taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا الصالحة يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.